Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aditya Jul Kamal, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta PPG 201500964938 dengan nomor induk mahasiswa 23748270008. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Pembangunan Cibadak yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 12 pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, materi manajemen bandwidth dengan submateri mengevaluasi manajemen bandwidth dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, masuk. Waduh, sudah terlihat sangat cerah dan ada yang sedih kayaknya ya, tapi nggak apa-apa, kita akan belajar menyenangkan hari ini adik-adik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan terkait dengan mata pelajaran hari ini, yaitu terkait manajemen bandwidth yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Siti Maimunah untuk memimpin baca doanya. Oke, Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang hadir nanti tolong angkat tangannya ya. Abdullah Rizal Ali, Ade Rahman, Aldi Setiawan, Alinda, Arpan, Yusuf Muhammad Alwi. Oke, terima kasih. Hari ini hadir semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rasa syukur atas kesehatan itu sendiri ya. Oke, baik. Terkait manajemen bandwidth ini, Bapak jelaskan sedikit. Ini di pelajaran sebelumnya kita terkait dengan materi firewall ya. Sebelum beranjak ke manajemen bandwidth itu ada materi firewall, di mana firewall itu adalah dinding api yang dimana itu untuk menunjang pembelajaran terkait manajemen bandwidth. Nah, kemarin Bapak sudah menyampaikan nih manajemen bandwidth itu. Sedikit ingat mungkin, apa itu manajemen bandwidth? Angkat tangannya. Ya? Limitasi. Tepuk tangan, jawabannya betul. Baik. Ini ambil hadiahnya ke depan. Siti Maimunah, silahkan. Nah, ini yang bisa supaya ya, ini hadiah untuk ya sama-sama. Ini untuk meningkatkan kalian di setiap pertemuan Bapak itu selalu ingin menjawab, selalu ingin bertanya, penasaran dan sebagainya supaya terlihat aktivitasnya. Kenapa? Itu ada semacam reward atau hadiah dari yang bisa Bapak berikan. Memang tidak besar, tapi mudah-mudahan yang lain bisa termotivasi. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, SMK Pembangunan Cibadak bisa. Sekali lagi, belum keluar suaranya. SMK Pembangunan Cibadak bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, lanjut ya ini. Nah, di sini kalian scan barcode di sini, kemudian atau
kunjungi link ini di Chrome yang di tab yang sudah Bapak siapkan di depan kalian di atas meja itu. Nanti semua materi akan terangkum di dalam sini ya, di link ini. Nah, oleh karena itu dipersiapkan dulu saja. Oke, sambil mempersiapkan dan mungkin kita akan sambil melanjutkan. Nah, di sini. Nah, di sini ada kegiatan pretest. Apa itu maksudnya? Pretest di sini adalah untuk mengetahui pembelajaran di awal, pembelajaran sebelum tes sebelum pembelajaran dimulai. Bapak ingin mengetahui dulu pengetahuan kalian terkait materi yang akan dipelajari. Jadi seberapa jauh kalian mempersiapkannya, gitu ya? Mengerti ya? Oke. Nah, silahkan di microset itu ada bank soal. Nah, kemudian kalian pilih yang paling atas, soal pretest atau pretest. Nah, di situ kalian kerjakan, bahwa kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Hanya 5 soal kok, silahkan dikerjakan. Hanya mengetahui kemampuan dasar kalian terlebih dahulu. Silakan. Mulai saja. Hasil dari pretest ada beberapa soal yang sudah Bapak lihat barusan. Ternyata ada yang beberapa soal yang tidak kalian bisa jawab. Nah, mungkin di pembelajaran ini bisa membantu kalian menjawab pada saat nanti post test setelah kita melakukan pembelajaran. Baik, selanjutnya Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran di sini kita mulai. Nah, ini. Nah, mohon untuk diperhatikan video pembelajaran ini. Silakan. Ini adalah fungsi prinsip kerja daripada manajemen bandwidth ya. Silakan diperhatikan. Apa yang tadi diperlihatkan ini menunjukkan sebuah analogi daripada jalan raya. Ini konsep bandwidth ya. Ini konsep bandwidth. Kemudian Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran adalah setelah mendiskusikan materi manajemen bandwidth, peserta didik dapat mengevaluasi manajemen bandwidth dengan tepat. Ya. Jadi kita akan mengevaluasi daripada materi manajemen bandwidth. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi. Nanti kita akan diskusi. Dalam diskusi tersebut, dalam materi manajemen bandwidth, peserta didik dapat mensimulasikan manajemen bandwidth dengan tepat juga. Nanti kalian akan mendiskusikan dan kalian akan minta untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam diskusi, dan nanti akan disampaikan, kalian harus sampaikan dalam presentasi. Jadi setiap kelompok harus mempresentasikan pekerjaannya masing-masing. Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, lanjut ke video pembelajaran. Ya, di dalam jalan raya itu, kalau misalnya dalam ada padat jalannya, macet, itu kalian gimana rasanya? Padat jalannya, ya kesal ya, lemot ya, jalannya lambat ya. Nah, begitupun juga dengan jaringan internet ya, dalam jaringan. Kalau misalnya kalian punya kecepatan internet, teman kalian mungkin ada yang 10 mega, ada yang 20. Kok beda ya? Ketika kita download file itu beda ya? Yang selesainya duluan yang mana menurut kalian? Yang 20 atau yang 10? 20. Nah, kecepatan yang 20. Nah, itu kalian sudah bisa menilai ya. Nah, artinya kalian harus pahami dulu nih bahwa manajemen bandwidth ini dianalogikan atau diperumpamakan sebagai jalan raya ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan bantu kalian untuk memutar daripada video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan diperhatikan. Oke. Terdengar suaranya? Terdengar ya? Kita bahas untuk analoginya. Nah, ini
banyak kendaraan yang nantinya dengan ukuran jalan raya tersebut akan berdampak karena dibutuhkan space 1 meter yang ibaratnya jalan, yaitu sebuah bandwidth sama seperti ini. Baik. Nah, artinya apa dalam gambar ini? Nih, karena tadi kan dijelaskan, Bapak sudah kasih stimulus kepada kalian bahwa bandwidth itu diandaikan atau perumpamaannya sebagai jalan raya. Nah, 1 MB ini dengan 1 meter itu adalah jarak atau dalam disebut dengan bandwidth. Kalau di sini. Kalau ini kan jalan ya. Kalau di sini bandwidth. Semakin besar ukuran jalan, semakin panjang atau jauh sebuah jalan, semakin pendek, itu akan semakin mempengaruhi kecepatan internet juga ya. Kemudian server YouTube itu diibaratkan sebagai sekolah tujuan kita. Nah, rumah kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu pasti akan menggunakan jalan. Apakah itu jalan gang kecil, jalan setapak, ataupun jalan raya sekalipun. Nah, itu disebut dengan bandwidth. Nah, daripada apa yang tadi disampaikan dalam video pembelajaran yang sudah ditayangkan, nih ada pertanyaan, apa yang terjadi dengan lalu lintas data? Ya, apa permasalahannya? Apa yang terjadi dengan lalu lintas data manakala si user kalian itu dalam satu waktu banyak mengakses sebuah website ya, atau dalam ruang lingkup tertentu kalian mengakses bareng-bareng berapa orang, itu pasti akan mempengaruhi yang namanya kecepatan internet. Kecepatan internetnya misalnya begini, 10. Ada yang mengakses 5 orang, ada yang 10 orang. Pasti yang kebagian rata itu akan berbeda. Misalnya kalau kecepatannya 10 Mbps, diakses oleh 10 orang. 10 Mbps dibagi 10 berapa? Jadi masing-masing setiap orang memiliki kecepatan 1 MB. Nah, kalau misalnya 10 orang yang make cuma 5 orang, bagaimana kecepatannya? Tinggal dibagi saja. Jadi masing-masing setiap orang itu akan memiliki kecepatan berapa? 2 Mbps, betul. Nah, itu kalian sudah mengerti ya. Jadi semakin sedikit orang yang melalui jalan, akan semakin cepat pada tujuan. Bayangkan hari ini Cibadak macet. Kalian kalau misalnya akhir pekan, Sabtu atau Minggu, ke Cibadak atau ke daerah Sukabumi, ke Cisaat, itu lama sekali pasti, karena saking penuhnya. Nah, begitu ya, kurang lebih begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada saat kalian harus mendiskusikan. Ya, artinya kalian akan diminta untuk mendiskusikan permasalahan ini. Kemudian Bapak ingin ini dirubah ke beberapa kelompok kecil, dan masing-masing ada 4 atau 5 orang. Karena di sini Bapak ingin baginya ke 5 orang ya. Bapak sudah siapkan nama-namanya. Untuk kelompok 1, Alinda, Mela, Rika, Siti Memunah, dan Sri Lani. Ada hadir ya? Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ada Abdul Holik, Aldi, Arpan, Muhammad Rapli, dan Pandu. Terakhir kelompok 3, Ade, Aulia, Renti, Tatia, dan Yusuf. Silahkan duduknya berdekatan untuk melakukan beberapa penyelesaian masalah nanti dalam diskusi ya. Duduknya berkelompok. Oke. Ya, oke, duduknya sudah berkelompok ya. Oke. Di sini Bapak ingin kalian membuka microset yang sudah disiapkan, yang ini di tabnya. Kalau misalnya tabnya habis baterainya, silahkan menggunakan gawai atau handphone masing-masing ya. Silahkan. Sudah ya. Di sini ada video pembelajaran terkait materi yang tadi sudah Bapak siapkan, yang tadi kalian tonton bersama di depan layar ini. Ini bisa diakses lagi. Nah, hari ini Bapak membagikan ELKPD di sini. Lihat di yang kedua, di link yang kedua di situ, di atas, dari atas. Di situ silahkan dibuka. Nah, kalian mendiskusikan dalam soal tersebut. Ada soal yang sudah Bapak siapkan. Sudah muncul belum? Sudah ya? Silakan ELKPD ya.
Ini lihat di depan. LKPD-nya silakan dibuka. LKPD-nya. Di situ ada 3 pertanyaan, ya. Di 3 pertanyaan ini kalian harus mencari jawabannya secara berkelompok dan berbagi tugas. Bapak harap karena di sini akan Bapak nilai. Kegiatan diskusi ini akan Bapak nilai, ya. Jadi kalian diskusikan ketiga soal tersebut, ketiga soal permasalahan tersebut. Silahkan cari dari video yang tadi Bapak tayangkan, silahkan kalian cari kembali. Kemudian silahkan kalian di bahan bacaan juga ada di sini, pojok baca digital sudah Bapak siapkan untuk materi tambahannya. Silahkan kalian cari. Kemudian semua Bapak harap aktif dalam berdiskusi dalam kegiatan kelompok. Ya, dalam kegiatan kelompok semua aktif diskusi. Dan ada orang yang ditugaskan untuk mengisi ELKPD-nya, 1 orang saja. Ya, nanti ketua kelompok tentukan oleh kalian saja. Nanti ketua kelompok yang nanti dengan rekannya ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bisa dimengerti ya? Oke, Bapak kasih waktu untuk diskusi, ya. Oke, silakan. Ini silakan. Itu Bapak harap kalian pecahkan masalahnya supaya dapat kecepatan bandwidth yang maksimal. Ya, cari supaya dapat bandwidth yang maksimal yang sesuai dengan yang diminta dalam permasalahan, ya. Kemudian sama ya. Ini juga ini kan diminta untuk mengefektifkan atau memaksimalkan bandwidth yang ada kan dalam soal tersebut. Silahkan dicari pakai metode apa dan literasi sebanyak-banyaknya. Tadi ada pojok bacaan, silahkan dibuka lagi untuk memudahkan kalian dalam pencarian, ya. Silahkan diskusikan apa yang memang ini. Boleh teman-temannya boleh dibantu mencari dari tab yang sudah disediakan, silahkan. Oke. Nama kelompoknya, ya, kelompok 1-2-nya silahkan. Nanti disilahkan aktif diskusi semuanya ya. Nanti sudah Bapak akan keliling untuk menilai kalian. Silakan dibaca lagi materinya. Di situ ada pojok baca yang sudah Bapak siapkan. Silakan ya untuk di literasi. Boleh dong Pak, saya kalau mencari literasi dari luar daripada yang ini silakan ya. Gimana kesulitan mengerjakan ini? Mana? Siapa ketua kelompoknya? Adek. Oh, Dek, gimana Dek? Kesulitan tidak? Lumayan susah, Pak. Lumayan susah ya. Silakan nanti kalau ada kerumitan atau kesulitan, silakan kamu acungkan tangan untuk bertanya saja ya. Coba bantu nanti. Ya. Ini kelompok 3 ya? Kelompok 1 ya? Kelompok 2. Gimana kelompok 2? Ada kesulitan dalam mengerjakan? Sejauh ini silakan. Silakan diskusi aktif ya. Lakukan komunikasi dengan rekannya. Jangan hanya mencari sendiri, tapi memang ketika diskusi kalian kemukakan pendapat dengan antar temannya. Sekarang Bapak akan menilai kalian ya. Diskusi.
Yusuf. Kelompok 2 ya. Silahkan, jangan kayak di kuburan ya. Silakan aja berekspresi, silakan bertanya, silakan untuk berpendapat ya. Kalian diskusinya sesuai topik apa enggak nih? Kalian ngobrolin apa? Ayo. Ayo, Pak, ini Pandu ya. Pandu sama Aldi ngobrolin apa? Ayo dari tadi Bapak lihat nih. Oh, ngobrolin manajemen betul. Ya, silakan. Lanjutkan ya. Baik. Gimana? Ada kesulitan dalam mendiskusikan materinya? Tidak, masih aman? Oke, baik. Ini dari tadi, ini kan perempuan semua, kayaknya tadi asik gitu ngerumpi ya. Kayak ngobrolin apa nih? Boleh dong cerita ke Bapak, ada? Oh, masa depan. Kalian kalau lagi diskusi, nanti jangan luar daripada topik ya. Nah, usahakan sesuai, boleh kok, ya nggak apa-apa ya. Bagus, sudah mulai berani untuk berpendapat meskipun di luar daripada topik, nggak apa-apa ya. Emang rencana kalau lulus sekolah mau kemana? Kerja, kuliah, kawin? Oh, 3K ya sekarang. Kerja, pilihannya itu 3K ya. Kuliah, kerja, kawin. Mana dulu nih? Kuliah, kerja, baru kawin. Amin. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi. Baik. Oke, anak-anak, apakah sudah menyelesaikan pekerjaan diskusinya? Sudah. Oh ya, masih ada kelompok 3 yang belum menyelesaikan. Oleh karena itu, Bapak akan berikan waktu lagi. Silahkan diskusikan. Manakala mungkin ada yang harus diperbaiki dalam menjawab pertanyaan yang tadi di dalam LKPD. Kemudian, satu hal lagi. Pada saat presentasi, Bapak harap, Bapak tekankan sekali lagi untuk menyiapkan pertanyaan kepada temannya. Baik, karena waktu juga kita singkat ya, hanya 2 jam pelajaran. Oleh karena itu, waktu untuk presentasi Bapak pikir sudah selesai. Oke. Nah, sekarang saatnya presentasi ya. Baik, kalau sudah siap, mau Bapak tunjuk atau mau mengajukan diri terlebih dahulu dalam mempresentasikan hasil kerjanya, silakan. Mengajukan diri, mau dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan. Semua boleh ke depan. Nanti karena nanti mungkin temannya yang maju semua, ketika ada yang bertanya, ada bisa membantu ya. Nanti jangan dulu dikirim ya, jangan dulu dikeluarin ya. Pekerjaannya jangan dulu dikeluarkan, nanti dikirim dulu ke email Bapak hasil LKPD-nya. Silakan, boleh di sana. Oke, boleh untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang manajemen bandwidth. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dan teman saya Rita Kusnuldiawati, saya Alinda Apriyati, saya Sri Lati Triati.
Dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan ya hasil diskusi ini. Ya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah ilustrasi untuk menerangkan konsep manajemen bandwidth. Dan kelompok kami yaitu mengilustrasikan manajemen bandwidth yaitu jalan raya. Kenapa jalan raya? Karena contohnya itu seperti jika jalan raya tersebut memiliki kendaraannya sangat banyak, maka akan menyebabkan si kendaraan tersebut menjadi macet dan menjadi lemot itu Lambat lambat di perjalanan. ya di perjalanannya. Sedangkan kalaupun perjalanannya tidak macet, kendaraan tersebut akan lebih cepat sampai ke tujuannya. Dan pertanyaan kedua yaitu, tuliskan 2 prosedur manajemen bandwidth yang kamu ketahui. Coba bandingkan kedua konsep manajemen bandwidth yang telah kamu tuliskan. Kelompok kami menjawab yaitu 1, pembatasan limiting. Terima kasih. 3 pertanyaan sudah kelompok kami jawab. Sebelum kami tutup, apakah ada yang mau bertanya? Baik, kelompok 1 sudah memberikan daripada diskusinya. Nah, ini mungkin sudah dilempar juga oleh kelompok 1 untuk mungkin ada yang mau ditanyakan terkait menguji pemahaman dari rekan-rekan kita, teman-teman kita di kelompok 1. Silahkan dari kelompok 2 maupun 3 mengacungkan tangannya ya. Ya. Silakan. Ya. Jika pengguna bandwidth melebihi kapasitas yang telah ditentukan, maka apa yang akan terjadi? Oh, sudah ketemu? Semakin banyak dan semakin cepat pula pertukaran data yang terjadi dalam satu waktu. Betul jawabannya? Oke, tepuk tangan buat Srilani dan Yusuf. Baik, untuk memeriahkan jawab ini, Bapak akan berikan dulu hadiah untuk. Silakan Lani ambil ke depan, ini hadiahnya. Kemudian Yusuf silakan ambil ke depan. Nah, ini sama-sama itu. Oke, betul jawabannya. Oke, kita beri tepuk tangan. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak? Oke, kelompok 3 udah ngacung dulu, silakan dipersilakan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Sangat terlihat serius sekali kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jawabannya sebagai suatu limitasi. Jawabannya cukup atau kurang? Atau mungkin bisa dibantu jawabannya dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaannya? Silakan. Seharusnya jawabannya apa? Oke, bisa dimengerti ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Oke, nggak apa-apa. Jangan takut karena sudah mengajukan dan mencoba menjawab. Bapak tetap akan berikan hadiah buat kalian berdua. Abdul Holik dan Tatia. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad Asri. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang manajemen bandwidth. Yang pertama akan dibacakan oleh Tatia. Pertanyaan pertama, buatlah ilustrasi untuk menerangkan konsep manajemen bandwidth. Kami menjawab, bandwidth dapat diibaratkan sebuah jalan raya, di mana semakin panjang dan padat di jalan raya akan mempengaruhi waktu sampai ke tujuan. Sama halnya dengan jaringan, semakin panjang dan padat, sebuah jaringan akan mempengaruhi waktu pengiriman data untuk sampai ke tujuan. Pertanyaan kedua akan dibacakan Tuliskan dua prosedur manajemen bandwidth yang kamu ketahui. Coba bandingkan kedua konsep manajemen bandwidth yang telah kamu tuliskan. Kelompok kami menjawab digital bandwidth dan analog bandwidth. Digital bandwidth adalah jumlah pengguna. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali atas daripada pertanyaan dan jawaban. Mungkin ada yang bertanya maksudnya kemana, tapi menjawabnya tidak sesuai, itu tidak masalah. Yang penting ada yang dinamakan komunikasi antar kelompok atau lanjutan daripada diskusi daripada pengerjaan LKPD. Dan itu memang pertanyaan teman-temannya sangat kritis tuh. Tadi jalan raya, kalau jalan rayanya kalau tol lebih gede lagi, itu berarti kan mempengaruhi daripada hambatan di jalan raya. Betul juga. Nah itu nanti tadi juga sudah dijawab, tapi sayang sekali belum pas pada menjawab pada jawaban daripada pertanyaan tersebut kurang pas. Ya, yang lain kali mungkin bisa dieksplorasi lagi terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalian perluas lagi karena manajemen bandwidth itu kan kecepatan internet kan tidak selalu di 10, di 20 terus-terusan kan enggak. Kita kan akan selalu mendapat peningkatan kecepatan internet. Apalagi sekarang, dulu ada 3G. Kalian kalau waktu 3G itu pada usia berapa kecepatan 3G? SD, 4G, SMP, SMK. Oh mungkin udah dulu sebenarnya 4G itu udah dulu. Mungkin baru nyoba kecepatan 4G baru sekarang mungkin ya. Baru 5G belum kan, tapi ada yang udah pernah mungkin. Nah itu kan kecepatannya semakin cepat kan, 5G, 4G itu semakin cepat. Kenapa? Karena yang tadinya jalan setapak ditingkatkan jadi jalan raya dijadikan lebih lebar lagi di jalan tol. Nah itu juga harus jadi pertimbangan. Kenapa? Karena menurut Bapak semakin volume kendaraan juga meningkat, jalan juga semakin dibutuhkan. Nah kalau misalnya begini, kalau kejadiannya volume kendaraannya semakin banyak, tapi jalannya gitu-gitu aja, gimana yang dirasakan? Pasti akan menghadapi yang namanya kemacetan. Nah, kalau di dalam jaringan internet, itu dirasakan namanya lemot. Ya, paham sekarang ya? Oke. Baik, itu luar biasa. Kemudian, tepuk tangan buat kita semua. Kemudian, untuk kesimpulan daripada pembelajaran hari ini yaitu bagaimana si internet itu disesuaikan daripada kecepatan si pengguna. Menurut kalian begini, anak SMK cukup nggak dengan kecepatan misalnya 3G? Enggak, anak SMK harus 4G ya. Kan kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan materi ini, Bapak ingin sampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya, Bapak ingin menyampaikan terkait dengan proxy server ya. Nanti kalian bisa menggali terlebih dahulu sebelum Bapak memasuki materinya di pertemuan berikutnya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak ingin melihat seberapa meningkatnya kemampuan kalian di materi ini. Tadi kan sudah ada pretest, sekarang ada post-test. Silakan buka lagi tabnya, kemudian di microsite-nya kalian akses lagi soal post-test ya. Oke. Sambil Bapak cek juga ini.
Kita lihat nilai yang tertinggi siapa. Moch Rapli ya, luar biasa Moch Rapli. Dari tiap-tiap kalian untuk merefleksi dari kegiatan pembelajaran ini. Fungsinya untuk apa? Untuk supaya Bapak mengajar lebih baik ke depannya. Refleksi ini dibutuhkan, ya. Jadi nanti di sana ada pertanyaan dan dijawab dengan emoticon, ya. Emotnya emot sedih, emot ketawa, emot senyum atau senyum biasa aja, emot ketawa, bahagia, senang, atau mungkin sedih karena kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran ini secara maksimal mungkin karena itu dikarenakan permasalahan yang muncul di sana. Oke, silahkan diisi sesuai dengan apa yang anak-anak yang atau yang kalian rasakan saat ini pada setelah selesai kita belajar ya. Baik, jika sudah dalam mengisi refleksi ini, terima kasih Bapak ucapkan atas bagian dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada semacam timbal balik daripada pembelajaran ini, yaitu kalian semakin paham pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama ya. Mudah-mudahan juga hasil daripada post testnya jadi meningkat tadi yang sudah kita lakukan. Terima kasih sekali lagi. Bapak tutup sebelum kita keluar. Alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin baca doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ya. Selamat. Silakan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Ya. Bangkunya, alat tabnya mohon untuk dirapikan kembali ya di atas meja. Ya. Bangkunya untuk dirapikan kembali. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Baik. Sudah. Oke, di stop.